Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. 13. Sangat tidak nyaman dengan adanya tempat pemakaman yang tidak lebih jauh. Puluhan warga Buper Waena menolak pemakaman pasien COVID-19 di TPU Buper. Tak jelas status kesehatannya, seluruh tenaga medis di Kabupaten Merauke minta dites corona. Adanya wabah COVID-19, harga gula di pasar Sanggeng Manokwari mahal. Warga di Kompleks Bumi Perkemahan Waena, Kota Jayapura melakukan aksi pemalangan akses jalan utama menuju tempat pemakaman umum Buper. Aksi pemalangan ini karena adanya satu pasien positif corona yang dimakamkan Minggu sore di TPU Buper. Warga Buper menilai pemakaman yang dilakukan Satgas COVID-19 tidak diketahui warga sekitar sehingga mereka ketakutan. Ketakutan warga juga karena pemukiman mereka tak jauh dari lokasi pemakaman. Kami masyarakat yang berpemukiman di sekitar Waena di Buper RT 03 RW 13 sangat tidak nyaman dengan adanya tempat pemakaman yang tidak lebih jauh dari perumahan kami dan tidak lebih jauh dari tempat perkebunan kami dan tidak lebih jauh dari tempat pengambilan air minum guna untuk kebutuhan kami sehari-hari. Wakil Wali Kota Jayapura dan Kapolresta Jayapura Kota langsung menuju ke Buper Waena untuk menjelaskan alasan Pemkot memakamkan pasien COVID-19 di TPU Buper. Saya mau sampaikan saja bahwa harus kita pandai-pandai menyampaikan yang terbaik demi masyarakat kita. Ya, kita menjaga. Pemerintah, saya katakan sekali lagi, tidak mungkin ingin kita menderita, pasti begitu. Demi kebaikan kita semua, kita ada di sini pemerintah ini. Ya, tidak mungkin membunuh, menyebabkan kita sakit. Malah kita siapkan puskesmas, siapkan dokter, siapkan perawat untuk bantu kalau ada yang sakit. Tidak mungkin kita biarkan begitu. Kita tolong semuanya. Jadi saya minta juga Bapak semua di sini kerjasamanya yang baik. Demi kita semua di Kota Jayapura Port Numbai ini. Kuburan ini kita sudah melalui aturan dan perizinan yang ada, ya, sehingga tidak perlu kita perdebatkan lagi. Kalau masyarakat merasa ada yang dirugikan, silakan masyarakat buat gugatan. Tetapi tentunya pemerintah sudah memberikan ini, sudah melalui kajian-kajian sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Pengandaian air bersih yang pernah sepakati bersama tahun 2017 Selam. Selain masalah pemakaman pasien COVID, warga Buper juga meminta agar pemerintah daerah kota menyediakan air bersih yang sudah sejak tahun 2017 diajukan, namun hingga kini belum juga ada bantuan bagi warga di Buper Waena. Dari Jayapura, Papua, Epen Kataren melaporkan. Kedua, persetujuan RW 13. Nah, hari ini mau dibagi masing-masing di posko tadi ada 20. Terus bertambahnya pasien COVID-19 di Kota Jayapura, Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kota Jayapura memerintahkan setiap kecamatan dan kelurahan melakukan pembatasan jam aktivitas bagi setiap warga. Dalam rapat bersama tim Satgas COVID-19 Kota Jayapura di Aula Siansor, Kantor Wali Kota Jayapura, para camat dan lurah agar terus melakukan pembatasan bagi warga yang baru datang. Karena masih menunggu kajian teknis dari Ketua Gugus Tugas COVID kecepatan Kota Jayapura kaitan dengan dampak akibat perkembangan grafik daripada virus corona di Kota Jayapura ini. Maka dari itu sampai hari ini status kota masih siaga darurat oleh Wali Kota Jayapura. Ya, makanya saya minta masyarakat tenang. Tidak usah panik, tidak usah borong barang-barang di toko, karena walaupun nanti jadi siaga darurat, tangkap darurat, tetap toko dibuka. Yang kita batasi hanya
pergerakan manusianya saja antara satu daerah lain, terutama daerah-daerah yang ada di situ positif, itu yang kita karantina sementara untuk kita periksa. Rustad Saru juga meminta agar warga Kota Jayapura tidak panik sehingga melakukan penimbunan sembako di rumah karena pemerintah kota memastikan jam operasional seluruh pasar dan pertokoan masih tetap sama, yaitu ditutup pada pukul 18.00. Pemkot Jayapura juga berencana akan melakukan pembatasan di perbatasan wilayah agar masyarakat dari Kabupaten Kerom dan Kabupaten Jayapura tidak leluasa masuk ke Kota Jayapura. Saat ini, Kota Jayapura memiliki jumlah pasien positif corona 12 orang, PDP 21 orang, dan ODP 1.261 orang. Dari Jayapura, Papua, Epen Kataren melaporkan. Garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19 yaitu tenaga medis. Dalam pekerjaan yang penuh risiko ini, tim medis di RSUD Merauke meminta Dinas Kesehatan untuk segera melakukan tes cepat. Tes cepat diyakini dapat segera mengetahui status mereka walaupun mereka belum ada gejala apapun. Ketua tim medis COVID-19 RSUD Merauke, Dr. Hendra Sihombing mengatakan apapun resikonya nanti, tenaga medis ini tetap meminta tes cepat dilakukan. Kita berharap dari pemerintah pusat itu akan segera datang rapid test, ya. Nanti rapid test itu menolong kita. Ya, pertama yang paling kita urgenkan sesuai dengan amanat Bapak Presiden, yang pertama adalah pasien-pasien yang PDP dengan keluarganya, itu yang kita periksakan. PDP positif, ya. Nah, itu keluarganya, itu dulu yang kita rapid test. Kemudian yang kedua para petugas medis yang berisiko tinggi. Ya, termasuk saya juga. Ya, karena saya hampir tiap hari berpapasan. Ya, ya harus menggunakan APD. Tetap ada risikonya. Kita semua, teman-teman lain juga tim-tim yang dalam tim COVID ini di rumah sakit juga itu harus kita diperiksa. Lalu baru ke ODP. ODP itu terutama pada ODP terdekat dengan PDP yang positif. Itu yang kita prioritaskan dulu. Saya dengar nanti ada masyarakat yang ingin mencoba, sabar dulu. Itu nanti kita lihat dulu karena ini tracing itu penting, menemukan kasus. Itu paling penting karena kasus virus ini itu bukan hanya dokter yang di rumah sakit yang menyelesaikan, tapi yang di masyarakat, yaitu ilmu kedokteran komunitas. Dr. Sihombing juga mengaku pihaknya belum menerima alat tes cepat yang dikirim dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Nah itu rekan-rekan, jadi kembali lagi bahwa kesadaran kita atau masyarakat kita itu masih perlu kita picu, masih perlu kita dorong. Kepolisian daerah Papua terus melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara penyemprotan cairan disinfektan. Sebanyak 200 personil gabungan Polri, TNI, Polisi Pamong Praja dikerahkan untuk menyemprot disinfektan menggunakan mobil water cannon dan pemadam kebakaran. Penyemprotan dilakukan di ruas jalan utama provinsi serta area publik, seperti pertokoan, halte, pasar, rumah ibadah, dan pemukiman padat penduduk. Direktur Samapta Polda Papua Kombes Pol Sondang Siagian mengatakan penyemprotan disinfektan ini merupakan perintah langsung dari Kapolri agar terus melakukan pencegahan COVID-19. Ya, kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti instruksi daripada pimpinan dalam ini Mabes Polri bahwa Polri juga merupakan bagian dari organisasi yang melibatkan untuk pencegahan gitu ya. Jumlah personil itu sebanyak 100. Ini dari unsur TNI, terus dari pemerintah daerah dan dari kepolisian. Kemudian didukung kendaraan AWC dari Brimob itu ada 2,
kegiatan olahraga, kepolisian itu ada kesenian dan 2, jasa kemudian hiburan. dari Badan Penanggulangan Unjuk Bencana rasa, Daerah ada 1, pawai, kemudian dan karnaval, alat penyemprot serta 5 manual kegiatan lainnya ada yang sekitar, menjadikan berkumpulnya massa. 15 unit. Tetap tenang. Selain melakukan penyemprotan, Polda Papua juga menghimbau warga agar tidak berkumpul dan tetap berada di rumah. Aparat akan memberikan sanksi pidana jika ada warga yang masih berkeliaran di luar jam aktivitas yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Dari Jayapura, Papua, Rian Tonai dan Hendra melaporkan.